Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Bagaimana kabar kalian? Selalu senyum, penuh cinta, tetap semangat luar biasa. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau berpergian selalu pakai masker. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ini ada 7 siswa berarti ya. Berarti ada beberapa siswa yang tidak masuk, tidak masalah ya. Tadi ada yang izin sama Bu Arum. Kemudian sekarang kita akan mengulang pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin masih ingatkah tentang apa? Oke, tentang teks anekdot. Teks ya? anekdot. Iya betul, tentang teks anekdot. Sekarang kita masih tentang teks anekdot, yaitu menulis teks anekdot. Lah, kita Bu Arum nge-share dulu PowerPoint-nya ya. Audio Jungle. Sudah kelihatan? Audio Jungle. Sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Sudah, oke. Audio Jungle. Kita akan belajar tentang teks anekdot. Ini Bu Arum akan bacakan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajarannya masih sama dengan yang kemarin, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan dalam teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Kemudian, apa itu teks anekdot? Siapa yang tahu apa itu teks anekdot? Saya, Bu. Oke. Apa Teks itu? anekdot adalah cerita yang bersifat lucu yang diselingi sindiran halus sebagai wujud kritikan terhadap suatu permasalahan tertentu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Amalia ya ini ya. Ya, sekarang kita cek ya. Oke, teks anekdot adalah teks cerita yang bersifat lucu dan bertujuan untuk menyindir seseorang atau suatu kebiasaan buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur sekaligus memberikan kritikan, membangun dengan cara halus agar teks lebih bermakna untuk dibaca. Lanjut. Dan tugas yang kemarin yaitu kan kita membuat teks anekdot dengan media meme. Masih ingat meme itu apa yang kemarin? Siapa yang bisa menjawab? Masih, Bu. Meme adalah cuplikan gambar dari acara TV, film, dan sebagainya, atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan cara menambah kata-kata atau tulisan sebagai fungsi kritik sosial. Oke, iya sebagai kritik fungsi sosial ya. Kita sekarang lihat apa itu meme. Iya, meme adalah suatu ungkapan emosi, bisa senang, sedih, marah, bisa juga suatu maksud diungkapkan berbentuk tulisan. Saat ini disertakan pada media visual, misalnya seperti gambar yang dianggap mewakili perasaan dan maksud tersebut. Meme merupakan bentuk dari kritik sosial, maksudnya adalah meme sebagai alat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat tentang keadaan yang sedang terjadi.
Oke, bener ya itu ya tadi Mbak Yuni ya. Jadi meme itu Audio bisa jungle. cuplikan dari film, dari televisi dan sebagainya, atau bisa juga meme itu adalah buatan sendiri. Gitu. Audio jungle. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh gambar meme. Di sini ada contoh gambar 1. Siapa yang bisa Audio ya? jungle. Gambar 1 siapa? Yuk. Nah, gambar pertama. Audio jungle. Oke, gambar pertama ini kalau kita lihat, yuk bareng-bareng. Coba Mbak siapa ya? Audio Ini jungle. kan ada koruptor. Nah, ternyata kalau menurut Bu Arum ini, coba Bu Arum sendiri dulu. Jadi kalau menurut gambar di atas, ternyata hukum di Indonesia itu tidak adil. Karena kalau misal contohnya aja pencuri ayam aja vonisnya bisa 1 tahun, ya kan padahal hanya mencuri ayam. Lah, sedangkan koruptor yang makan uang rakyat malah vonis hukumannya sebentar. Lah, itu kan tidak adil ternyata hukum di Indonesia itu. Sekarang kita lihat yang gambar kedua. Siapa yang bisa sekarang? Saya Oke. menurutnya itu dapat kalau pas awal-awal mencalonkan itu butuh rakyat, terus banyak janji-janji. Tapi kalau sudah terpilih malah lupa sama janjinya. Iya, itu kan gambarnya itu bunyinya seperti itu ya. Jadi wakil rakyat itu kalau waktu pemilihan kuat-kuat, maksudnya butuh sekali, pro sekali dengan rakyat, janjinya banyak. Ternyata setelah menjabat hanya omong kosong saja. Betul sekali untuk Mbak Tika. Sekarang Bu Arum masih punya gambar lagi. Ini gambar yang ketiga. Siapa yang bisa gambar ketiga ini? Audio jungle. Saya Bu. Oke. Jadi gambar 3 itu polisi malah mengawasi kasus-kasus kecil seperti ujian nasional, sedangkan seperti kasus korupsi malah dilupakan. Iya. Audio Jadi jungle. ternyata malah polisi itu malah mengurusin sesuatu hal yang kecil, yang besar malah dilupakan ya di negara kita itu ya. Nah, itu berupa sindiran juga ya. Sekarang gambar keempat. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke. Biasanya itu uang suap tidak diberikan kepada satu orang saja, melainkan banyak orang. Iya, jadi itu gambarnya mulut-mulut banyak ya itu ya. Jadi suap itu dari sini, lanjut lagi ke sini, lanjut lagi ya. Ternyata kalau ditelusuri itu uang suap itu yang makan banyak orang. Jadi ke koruptor itu saling keterkaitan memakan uang rakyat itu. Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah gambar meme yang nanti akan menjadi tugas kalian untuk membuat tugas, yaitu menulis teks anekdot dengan menggunakan gambar meme. Sekarang kita cek dulu langkah-langkah menulis teks anekdot. Nah, kemarin sudah ya kita bahas langkah-langkah menulis teks anekdot. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Mengulang lagi pembelajaran yang kemarin. Saya Oke, ya. teks anekdot. 1. Menentukan topik. 2. Mencari referensi. 3. Menentukan pesan yang ingin disampaikan. 4. Menentukan unsur lucu. 5. Menentukan alur cerita. 6. Mengembangkan teks anekdot. Oke, betul ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu. Ya, yang pertama kan tadi betul, yaitu menentukan topik. Ya, yang kedua adalah mencari referensi. Nah, kalian nanti akan mencari referensinya melalui internet. Carilah meme, gambar meme untuk dijadikan sebuah teks anekdot. Kemudian menentukan pesan yang disampaikan. Dan selanjutnya menentukan unsur lucu. Kemudian menentukan alur dan terakhir adalah mengembangkan teks anekdot.
Sekarang kita contoh meme dirubah menjadi teks anekdot. Oke, kalau dilihat dari gambar ini, coba silahkan Mbak Yuni deskripsikan gambar tersebut. Ya Bu, itu gambarnya mengenai ujian nasional. Itu bisa, ujian nasional kan rahasia, terus bisa dibobol. Oke, padahal rahasia ya, tetapi tetap bisa dibobol. Contohnya, kalau kita buat teks anekdotnya, dikembangkannya menjadi seperti ini. Nah, judulnya dibalik rahasia ujian nasional. Yuk silahkan, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Mbak Siska, bisa nggak? Atau siapapun? Saya Bu. Oke, Ada suatu ketika ayah Banu yang bernama Toto. Ia bingung memikirkan bagaimana cara agar nilai ujian Banu baik dan dapat menamatkan sekolahnya. Ia berusaha untuk membuat nilai ujian nasional Banu baik. Ia pun berpikir dan kemudian ingat bahwa ia memiliki teman yang bekerja sebagai penjaga soal-soal ujian nasional dari tahun ke tahun. Dan kemudian Pak Toto menghubunginya. Pak Toto pun akhirnya menelpon seorang temannya yang bernama Pak Darmo yang bekerja menjaga soal ujian nasional tingkat SMP. Halo Pak, apa kabar? Lama nggak ketemu, kata Pak Toto dengan bahagia. Oh iya Pak Toto, ada apa ini kok tumben, tanya Pak Darmo. Apa Bapak bisa membantu saya? Saya akan memberikan apapun yang Bapak inginkan, Pak Toto. Membantu apa Pak Toto? Kalau saya bisa, saya pasti akan membantu. Saya bingung bagaimana lagi agar nilai anak saya Banu bisa baik dan dapat lulus. Oh itu toh Pak, saya akan bantu Bapak dengan senang hati. Terima kasih sekali Pak Darmo, besok saya akan ke rumah Bapak. oke, terima kasih. Nah, itu adalah contoh gambar meme dirubah menjadi teks anekdot, itu bisa seperti itu. Jadi ternyata dokumen ujian nasional yang rahasia ternyata bisa dibobol dengan segampang itu, ya kan? Oke. Audio Jungle. Oke, sekarang tugas kalian yaitu membuat teks anekdot, tetapi beda dengan yang pertemuan kemarin. Kalau sekarang silahkan carilah silahkan carilah gambar meme sendiri sesuai keinginan kalian, di internet boleh, di koran boleh, dimanapun boleh. Nah, kembangkan menjadi teks anekdot. Oke, ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, berarti mudah semua ya. Oke, sekarang dari pembelajaran pagi hari ini silahkan disimpulkan. Ya Bu. Oke, Kesimpulannya yaitu kita bisa belajar teks anekdot, membuat teks anekdot dengan meme, dan juga meme dikembangkan menjadi teks anekdot, dan juga belajar tentang tahapan menulis teks anekdot. oke, gitu ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang teks anekdot, langkah-langkah menulis teks anekdot, kemudian mengetahui meme, dan kita akan menulis teks anekdot menggunakan meme tersebut. Oke, pembelajaran kita pagi hari ini cukup. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Audio Jungle.